Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam 14 Hasanuddin. Nah, di sini kami akan memberikan sebuah presentasi mengenai review jurnal mata kuliah Hospital Public Relation oleh dosen kami yang bernama Sriani Windarti SKM MKes. Nah, adapun anggota kelompok dari saya, yang pertama perkenalkan ini dia, saya sendiri Yuliana Syarifuddin dengan NIM 2019-01020. Lalu ada teman saya yang bernama Nur Insani dengan NIM 2019-01049. Lalu ada teman saya selanjutnya atas nama Nur Rabiatul Adawiyah dengan NIM 2019-01050. Lalu ada Nur Aziza dengan NIM 2019-01012. Dan yang terakhir nih si cowok adalah Asharandi Rahman dengan NIM 2019-01001. Nah, kali ini teman-teman, kelompok saya yaitu kelompok 1 akan mereview jurnal yang berjudul Marketing Public Relations Program atau disingkat dengan MPR for Creating the Brand Image of Pelni Jakarta Hospital. Atau kalau di Indonesia kan itu teman-teman berarti program pemasaran hubungan masyarakat untuk menciptakan brand image rumah sakit Pelni yang ada di Jakarta. Nah, adapun penulis dari jurnal ini yaitu ada Tri Puspitasari dan juga Muhammad Aras, di mana keduanya ini berasal dari Bina Nusantara University. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan saja kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asharandi Rahman, anggota kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal Hospital Public Relation, yaitu Marketing Public Relation Program atau MPR for Creating the Brand Image of Pelni Jakarta Hospital. Nah, di sini teman-teman kita lihat yaitu pendahuluan. Rumah sakit Pelni merupakan rumah sakit TPB yang berlokasi di Jakarta Barat. Di era JKN atau Jaminan Kesehatan Negara, RS Pelni telah menjalin kerjasama dengan beberapa badan usaha milik negara, yaitu BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk membantu pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang baik. Pada tahun 2014, RS Pelni bergabung dengan BPJS untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ini meningkatkan jumlah pasien yang berkunjung ke rumah sakit dari 300 orang hingga 1.500 orang setiap harinya. Asuransi kesehatan digunakan oleh pasien bermacam-macam seperti BPJS Kesehatan, asuransi jaminan perusahaan, dan pembayar pribadi. Berdasarkan data dari rekam medis RS Pelni tahun 2018, persentase pasien yang datang adalah 86% dari BPJS Kesehatan dan 14 pasien asuransi perusahaan dan umum pasien. Selanjutnya lanjutan. Jumlah pasien rawat jalan per hari mencapai 1.500 orang. Dalam kasus ini, RS Pelni telah berhasil percontohan BPJS Rumah Sakit Jaminan di Jakarta Barat. Dalam situasi ini, RS Pelni Rumah Sakit hanya dipersepsikan sebagai rumah sakit BPJS. Ini didukung oleh berita online yang menjelaskan tentang RS Pelni. Yang terakhir, fungsi marketing public relation merupakan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan perusahaan produk. Ini tentu akan membantu menciptakan merek baru citra RS Pelni sehingga dapat menarik pasar luar BPJS Kesehatan. Terima kasih. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui marketing publik program pemasaran
Hubungan Masyarakat atau MPR untuk menciptakan citra merek Rumah Sakit Pelni di Jakarta. Nah, yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Marketing Public Relation adalah kombinasi dari kekuatan hubungan masyarakat dan bauran pemasaran. Syarat marketing public relation pertama kali dipopulerkan oleh Thomas L. Harris melalui bukunya yang berjudul The Marketer Guide to Hubungan Masyarakat. Pemasaran hubungan masyarakat adalah proses perencanaan dan evaluasi program yang mendorong pembelian dan pelanggan melalui komunikasi dan informasi yang kredibel, mengidentifikasi perusahaan dan produk mereka dengan kebutuhan perhatian pelanggan. Uraian di atas menyeratkan bahwa pemasaran humas adalah proses perencanaan dan evaluasi program yang merangsang penjualan dan pelanggan. Ini adalah dilakukan dengan mengkomunikasikan informasi yang kredibel dan kesan yang dapat menghubungkan perusahaan produk dengan kebutuhan dan kekhawatiran pelanggan. Konsep dari marketing public relation ini menurut Thomas L. Harris jauh berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Philip Kotler, di mana pemasaran adalah hubungan masyarakat bekerja, karena itu menambah nilai produk melalui kemampuannya yang unik dengan untuk memberikan kredibilitas kepada pesan produk. Baik, perkenalkan nama saya Nur Rabiatul Lewia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nur Asisa, di mana penjelasan Thomas L. Harris selanjutnya dapat menjelaskan bahwa marketing public relation memiliki beberapa fungsi seperti berikut. Yang pertama itu membangkitkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan produk perusahaan. Yang kedua itu memberikan informasi dan edukasi tentang produk. Yang ketiga itu menciptakan suasana yang harmonis antara konsumen dan produk dan perusahaan. Yang keempat itu membangun kepercayaan antara konsumen dan produk. Selanjutnya, sedangkan citra adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki seseorang mengenai suatu objek. Citra perusahaan merupakan persepsi masyarakat terhadap identitas perusahaan. Persepsi ini tercipta berdasarkan informasi yang diperoleh tentang perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen, minat para produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Citra merek adalah kesan keseluruhan di benak konsumen terbentuk dari segala macam sumber. Selanjutnya, metodologi, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode atau pendekatan di mana penelitian ini mengeksplorasi dan memahami arti setiap individu maupun kelompok yang terkait dengan masalah atau fenomena yang diteliti. Yang kedua itu metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Selanjutnya, untuk data validitas, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dengan membuat pengurangan tampilan dan verifikasi. Membahas tentang materi hasil penelitian. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh marketing publik relasi Rumah Sakit Pelni Jakarta dalam menciptakan brand image dibagi menjadi berbagai kegiatan seperti acara, media sosial kampanye, evaluasi hubungan pelanggan, melakukan kunjungan ke penyedia, terus memberikan informasi kontak, sponsor atau pengisian talkshow, kesehatan dan pemberian cek kesehatan gratis, promosi, dan periklanan. Nah, selanjutnya yaitu semua program ini dilakukan terus-menerus oleh marketing public relation Pelni Jakarta Rumah Sakit untuk menciptakan citra mereknya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini membahas tentang Rumah Sakit Pelni memiliki luas 3,2 hektar dan memiliki kelengkapan layanan ke rumah sakit tipe B. Nah, di sini pelayanannya yang tersedia adalah 100 layanan hemodialisis atau dialisis tersebar secara nasional. Selanjutnya jantung care atau cath lab. Nah, di sini cath lab di sini medical check up dengan one stop service 500
9 tempat tidur rawat inap dari kelas 3 hingga kelas VIP. Nah, di sini pusat endoskopi tersebut menunjukkan bahwa slide MRI 128, terus MSCT radiologi 162 spesialis, dan unit gawat daruratnya. Selanjutnya, kecantikan dan kesehatan pelayanan, poliklinik, pelayanan reguler, dan heritage eksekutif pelayanan poliklinik. Nah, terus membahas tentang wawancara dilakukan dengan marketing, divisi Humas Rumah Sakit Pelni Jakarta. Nah, di sini melibatkan informasi A, yaitu Kepala Humas Pemasaran Rumah Sakit Pelni. Selanjutnya, informan B, menunjukkan bahwa koordinator seksi marketing public relation Rumah Sakit Pelni Jakarta. Dan yang terakhir yaitu informan C. Di sini menunjukkan staf bagian marketing public relation Rumah Sakit Pelni Jakarta. Terima kasih. Baik teman-teman, saya atas nama Yuliana Syarifuddin sekaligus pemateri terakhir, di mana materi yang akan saya bawakan itu adalah lanjutan dari pemateri yang telah dibawakan oleh teman saya tadi di bagian pembahasan. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan itu adalah mengenai strategi pemasaran hubungan masyarakat Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk menciptakan brand image terhadap rumah sakitnya dengan dikeluarkannya beberapa program sesuai yang ada di tampilan slide ya teman-teman, di mana program-program ini didapatkan melalui wawancara langsung oleh peneliti dengan informan yang ada di rumah sakit, di mana informannya itu ada informan A, informan B, dan informan C. Di mana informan A itu adalah Kepala Humas Pemasaran Rumah Sakit Pelni Jakarta sendiri. Kalau informan B itu teman-teman adalah Koordinator Seksi Marketing Public Relations Rumah Sakit Pelni Jakarta. Nah, yang terakhir informan C itu adalah staf bagian Marketing Public Relations Rumah Sakit Pelni Jakarta. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program apa saja sih yang diterapkan oleh Rumah Sakit Pelni untuk menciptakan brand image untuk rumah sakitnya. Yang pertama nih teman-teman, ada acara, di mana salah satu program public relations marketing dari Rumah Sakit Pelni Jakarta ini adalah untuk menciptakan brand image. Nah, salah satunya itu adalah dengan acara. Nah, acara yang dilaksanakan ini adalah acara tahunan yang harus diikuti setiap tahun, dan acaranya itu berkaitan dengan hari nasional maupun internasional. Nah, contohnya itu teman-teman nih, pada saat Hari Mata Sedunia, maka Rumah Sakit Pelni Jakarta ini dia itu akan mengadakan sebuah seminar kecil jika ada hari besar seperti itu. Nah, dengan cara dia itu mengadakan sebuah seminar dan juga memberikan penjelasan tentang mata dan juga tanya jawab terbuka di depan poli matanya di Rumah Sakit Pelni ini. Nah, dia juga itu menyelipkan kecil promo di dalam bentuk kayak promosi untuk menarik si pasiennya agar bisa berobat di Rumah Sakit Pelni. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman, dia itu menggunakan program media sosial. Nah, untuk program Humas Pemasaran Pelni Rumah Sakit Pelni ini, dia itu lebih aktif di media sosial untuk mendirikan kedekatannya dengan pelanggannya ataupun si pasien, dan juga Rumah Sakit Pelni ini memberikan respon yang lebih cepat jika ada pertanyaan dari pasien ataupun pelanggan. Nah, jadi si informan yang telah diwawancara itu dia menyatakan bahwa Rumah Sakit Pelni ini kaya akan media sosial yang aktif. Jadi dia itu memposting minimal 2 kali, pagi dan sore, dan kontennya itu dikerjakan oleh dokternya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menarik banyak pengikut dan juga mudah meluaskan informasi kesehatan. Nah, masalahnya adalah pengikutnya itu
masih berjumlah 2.100 nih teman-teman, dan Rumah Sakit Pelni ini masih membuat video Instagram dengan dokter spesialis untuk tanya jawab tentang penyakit langsung dengan ahlinya. Nah, yang selanjutnya itu ada program evaluasi. Nah, dalam hal ini, Divisi Marketing Public Relation Rumah Sakit Pelni Jakarta itu melakukan evaluasi terhadap untuk mengetahui bagaimana sih tingkat kepuasan pasien pelanggan dalam hal kaitannya distribusi ke beberapa unit yang ada di Rumah Sakit Pelni ini. Nah, distribusi itu dilakukan dengan mengikuti tindakan pasien secara wajib. Jadi pasiennya itu harus mengisi kuesioner sebelum pulang. Jadi si pasien ini dikumpulkan setiap minggu ke divisi Marketing Public Relations. Nah, setelah itu Divisi Marketing Public Relations itu mengelola hasil dan menghitung secara total kepuasan pelanggannya bagaimana. Kalau misal dengan standarnya Rumah Sakit Pelni ini menetapkan standar bahwa pasien yang berobat di rumah sakitnya itu harus puas 80%. Nah, selanjutnya program yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pelni itu adalah hubungan pelanggan. Nah, dalam menjalin hubungan pelanggan, Marketing Public Relations di Rumah Sakit Pelni ini, dia itu melakukan sejumlah hal seperti menjawab keluhan dengan cepat sehingga pasien itu kayak merasa lebih diperhatikan. Lalu si pasien tersebut juga bisa mendapatkan respon yang baik dan membayar dan juga si dokter ini memperhatikan keluhan mereka. Lalu si Rumah Sakit Pelni ini juga teman-teman, dia itu buat line aktif 24 jam untuk menjaga komunikasinya dengan si pasiennya. Lalu ada sponsor. Nah, dalam hal ini Humas Pemasaran Rumah Sakit Pelni itu aktif memberikan sponsor kepada perusahaan sebagai sarana untuk mempromosikan rumah sakitnya. Jadi hal ini itu didukung oleh Head of Marketing Public Relations di Rumah Sakit Pelni Jakarta. Jadi ada kesempatan yang diambil untuk memberikan layanan terbaik dan juga menginformasikan pelayanan apa saja sih yang ada di Rumah Sakit Pelni ini. Lalu program yang selanjutnya itu adalah promosi. Nah, dalam hal program promosi, hampir setiap kegiatan pemasaran hubungan masyarakat Rumah Sakit Pelni ini mengarah pada promosi, baik itu di bagian media sosial ataupun secara langsung. Jadi ini dijelaskan oleh Informan A atau Ketua Marketing Public Relations Rumah Sakit Pelni sendiri. Dia itu memiliki acara tahunan yang wajib. Jadi dia itu sering membuka health talk ke perusahaan yang membutuhkan bantuan dari Rumah Sakit Pelni. Dan juga Rumah Sakit Pelni ini memiliki MCU di tempat di mana dia itu setiap pasien itu memiliki kesempatan untuk diberikan layanan terbaik serta menginformasikan layanan apa saja sih yang ada di Rumah Sakit Pelni. Tapi untuk hal yang paling efektif untuk bagian promosi, biasanya Rumah Sakit Pelni itu lebih menggunakan Instagram karena Instagram itu sedang tren. Jadi akunnya itu juga lebih aktif di Instagram. Jadi promosi itu dilakukan oleh dokternya langsung dengan cara si pasien atau pelanggan itu langsung mengkonsultasikan masalahnya dengan si dokter. Lalu selanjutnya teman-teman, itu di sini yang terakhir adalah periklanan. Nah, dalam mengiklankan Rumah Sakit Pelni Jakarta ini, pemasaran humas itu berperan aktif baik di media cetak, media online, dan juga media lainnya untuk memperluas nama Rumah Sakit Pelni ini. Nah, dalam kasus ini, koordinator Rumah Sakit Pelni itu menjelaskan, dia berkata mungkin nanti dia itu akan pergi ke TV, lalu memasukkan kayak promosi rumah sakitnya ke dalam majalah yang memang itu sudah menjadi targetnya si rumah sakit ini. Jadi teman-teman, itulah beberapa program yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pelni untuk meningkatkan brand image-nya. Kayaknya ini akan menjadi contoh yang sangat baik untuk rumah sakit lainnya untuk meningkatkan brand image rumah sakitnya. Lalu ada kesimpulan dari penelitian di sini mengatakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan itu dapat disimpulkan bahwa program hubungan masyarakat pemasaran itu adalah menciptakan
merek citra Rumah Sakit Pelni melalui berbagai kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, seperti acara-acara tahunan, seperti Hospital Expo dan acara yang sesuai dengan kebutuhan untuk membuat seminar kepada pasien tentang hari-hari kesehatan nasional. Lalu juga keempat, hubungan pelanggan. Dalam hal ini pemasaran Humas Rumah Sakit Pelni itu tetap berhubungan dan juga menangani keluhan secara cepat, melakukan kunjungan ke penyedia ataupun perekam dan memberikan kontak mudah selama 24 jam. Ya, lalu ada program kelimanya itu adalah sponsorship dengan mengisi acara talk show kesehatan dan memberikan cek gratis ke perusahaan. Lalu yang keenam itu ada promosi dilakukan selalu untuk memberikan diskon nasional dan internasional. Nah, ketujuh adalah periklanan. Nah, dalam hal ini, marketing public relation Rumah Sakit Pelni itu memasang iklan di media cetak seperti majalah, Woman Review, dan aktif mengisi sesi wawancara dengan media online. Nah, kesimpulan dari penelitian ini bahwa semua program yang telah saya sebutkan tadi itu akan terus-menerus dilakukan oleh marketing public relation Rumah Sakit Jakarta untuk menciptakan citra merek rumah sakitnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Nah, untuk slide terakhir nih teman-teman, di mana slide-nya itu membahas mengenai keterbatasan dan saran untuk peneliti selanjutnya. Nah, sebenarnya teman-teman, setelah kami menganalisis jurnalnya, peneliti yang menulis mengenai jurnal ini itu tidak menyertakan saran untuk peneliti selanjutnya, tetapi ada beberapa saran dari kelompok kami untuk peneliti selanjutnya, di mana kelompok kami itu menyarankan agar peneliti yang selanjutnya itu terus mengkaji perkembangan marketing public relation yang ada di Rumah Sakit Pelni ini. Apakah setelah diterapkan program-program tersebut itu bisa membawa citra rumah sakit menjadi lebih baik atau tidak, dan apakah Rumah Sakit Pelni ini juga mempunyai program-program yang lebih modern ke depannya sehingga itu bisa membuat citra Rumah Sakit Pelni tersebut menjadi lebih baik. Nah, penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya ini bisa menjadi peluang untuk rumah sakit lain agar menjadikan Rumah Sakit Pelni ini sebagai contoh untuk mengembangkan citra yang ada di rumah sakitnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa teman-teman saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang telah menonton. Semoga presentasi yang teman-teman saya dari mahasiswa Pelamonia ini berikan bisa bermanfaat dan juga sebagai ladang informasi kepada teman-teman yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.